Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi sama gue Ical di acara Obras. Obras obrol apa saja. Kali ini kita ada di segmen polling podcast keliling. Hari ini gue ngobrol sama tukang cilor maklor, salah satu pejuang keluarga yang setiap hari berjualan cilor maklor di daerah Mekarsari dan sekitarnya. Kita langsung aja kenalan sama Mamang Cilor Maklor Cihuy yang udah datang di sebelah gue. Silakan Mang, kenalin namanya Mang. Ya, kenalin, nama saya Iwan, jualan sebagai jualan cilor dan maklor di wilayah Depok, Mekarsari, pokoknya wilayah Cisalak, Depok, Mekarsari. Oke, Mang Iwan Cilor Maklor Cihuy. Buat lo orang yang lewat di daerah Mekarsari dan sekitarnya, jangan lupa nih, Cilor Maklor Cihuy. Mang Iwan, udah berapa lama nih kira-kira Mang Iwan jualan cilor maklor nih? Ya, kurang lebih lah sekitar 12 tahun ada. 12 tahun. Berarti kalau 12 tahun sekarang 2026 berapa tuh? Kalau jualan cilornya baru berapa tahun? 2014. Asli orang mana Mang? Orang Garut. 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 Datang ke Depok tahun berapa? Awalnya sih nggak langsung ke Depok. Oh, awalnya ke Depok. Jualannya di daerah Jakarta Timur tuh, di daerah Cibubur. Oh, Cibubur. Nah, semenjak berumah tangga pindah ke daerah Depok. Oh, berarti bujangan datang pertama itu nginjekin kakinya di Cibubur. Ya, Di Cibubur jualan. jualan. Jualan apa tuh, Mang? Dulu jualan cimol, ikut saudara, ikut orang. Cimol, ikut saudara, ikut orang. Cimol itu berapa tahun tuh jualan cimol? Aduh, berapa tahun ya? Lumayan deh, ada sekitar 5-6 tahun lah. 5 sampai 6 tahun jualan cimol. Setelah jualan cimol tuh masih di Cibubur tuh. Ya, di Cibubur. Terus setelah itu Setelah itu pas mau berumah tangga, ganti deh jualan. Lihat orang nih rame nih jualan cilor. Ya, coba-coba gitu, mandiri. terus berarti kalau kalau jualan cilor maklor ini baru nih ya. Iya, Baru kurang lebih berapa tahun, Mang? sekitar 5 tahun lebih lah ada. 5 tahun lebih. Terus rumah tangga tuh tahun berapa tuh? Rumah Tahun tangga 2014 kalau nggak salah. 2014. Punya anak? Udah. Berapa anak emang? Udah 2, Laki-laki perempuan? cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Itu di Garut? Di Garut. Di Garut, oke. Ini kalau jual porsi ini berapa sih, Mang? Ya, kalau per porsi sih goceng per porsi. Ya, karena namanya di sekolah kan ada yang beli 3.000 ya dilayani, yang beli yang 3.000 dilayani. Kalau enteng atau goceng, goceng itu bahasa Cina. Goceng itu 5.000 ya. 5.000. Jadi bahasanya karena anak-anak boleh ya bisa beli 2.000, minimal 2.000 lah ya. Iya, minimal. Minimal 2.000 sampai 10.000 juga boleh, bebas. Mau beli gerobaknya juga boleh. Terus Mang selama jualan cilor ini keluh kesahnya apa sih yang paling Mang rasain tuh? Ya, keluh kesahnya kalau misalkan jualan tuh kalau di sekolahan nih banyak peraturan-peraturan. Kalau Ya. dulu kan awalnya bebas, Oke. terus makin ke sini kan istirahatnya nggak dikeluarin. Oh, nggak keluar dari area sekolah Ya. gitu. Terus makin ke sini sekarang benar-benar terasa tuh sekarang udah ada MBG. Oh, jadi semenjak ada MBG tuh penurunan Iya, penghasilan itu pasti itu. Benar, Betul. maksudnya kelihatan gitu ya. iya kelihatan. Nah, dulu nih sebelum ada MBG, sebelum ada peraturan-peraturan itu, memang penghasilannya berapa sih, Mang? Mohon maaf nih kalau boleh tahu. Ya kalau penghasilan namanya jualan nggak nentu sih. Gak nentu. Ya kadang kalau fullnya sehari, kadang kalau lagi rame ya kadang dapat 400 gope 400 itu dari pagi sampai maghrib. maghrib. Maksimal maghrib pulang. Pulang pokoknya. Habis nggak habis maghrib pulang. Ya, Oke. Terus setelah ada MBG, setelah ada MBG itu ngaruh banget kan. ngaruh ya? Menurun. Nurun lah. Ya. Tapi parah apa standar lah gitu turunnya menurut Mang? Lumayan parah sih semenjak ada MBG. Kalau pendapatan tadi sebelum MBG 400, berarti kalau sekarang 200-an kali ya? Ya, 200 setengah. Oke. Berarti
MBG mempengaruhi juga ya daya beli anak-anak sekolah ya. Iya. Karena mungkin mereka udah kenyang dan lain Ya. sebagainya, jadi mereka nggak jajan lagi. Terus kalau dibilang jualan ini kan udah 5 tahun nih Mang. Itu yang paling berkesan buat Emang jualan ini tuh misalkan hari yang paling berkesan lah jualan cilor tuh. Ada pesanan kah, ada apa gitu misalkan. Kira-kira apa yang paling berkesan pas jualan cilor nih? Hari yang berkesan tuh kalau misalkan ada acara misalkan 17 Agustus. Gitu. Jadi jualan tuh kan nggak kesana kemari, cuma di satu tempat tuh lumayan dapat langsung uang. Oh iya, kalau lagi ada acara-acara Iya. di RT lingkungan lah ya, Iya, intinya seperti itu ya. Berarti kalau Sabtu Minggu kan nih sekolah libur nih rata-rata di Depok. Itu kemana tuh Mang muter emang? Paling muter ke daerah Tipar. Tipar. Ya. Tipar mana aja pokoknya Tipar lah ya. Pokoknya wilayah Keliling daerah Tipar. Tipar. Oh. Oke, Mang ada yang beli silakan dilayani dulu Mang. Oh, Kita pause dulu, oke? Yuk. Oke, jadi kita ambil ngomong. Jadi kita lagi makan cilor maklor. Ini real ya, ada yang lagi beli. Jadi kita nggak nutupin Campur juga dua-duanya. rezeki orang. Kalau ada yang beli ya dilayanin. Nah kan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi Mang Iwan habis ngelayanin dulu. Tadi ngelayanin berapa orang Mang? Ada 2 orang. 2 orang. Beli 5 ribuan tuh. Yang satu 10 ribuan, Bodoh. yang satu 5 5 ribuan. ribuan. Oke. Jadi tadi kita lanjut obrolan yang tadi. Mang kalau lagi bahasanya yang paling berkesan tuh ketika lagi 17-an ya, acara-acara di RT, Ya. di lingkungan dan lain sebagainya. Itu penghasilannya lebih apa enggak? Ya kadang sih penghasilannya kadang lebih, kadang enggak. Jadi lebihnya istilahnya kelebihannya kita nggak muter-muter gitu Pak. Oh, kelebihannya nggak capek. Nggak capek. Si Mang standby di situ, dagangan habis, duit dapat. Nah, Jadi intinya senengnya itulah ya. iya. Kita nggak perlu capek keliling. Gitu. Terus cilor ini udah 5 tahun ya tadi ya jualan ya 5 tahun ini. Penghasilan paling gede kan tadi kalau rata-rata 400 nih. Kalau penghasilan paling gedenya berapa sih Mang? Pernah nggak tembus 1 juta atau 600 gitu? Oh enggak, paling gede saya pernah dapat tuh waktu lagi rame-ramenya, lagi Ya. booming-boomingnya, Booming, saiku meledak. lagi rame-ramenya dulu. Kan nih dapatlah 700, cuma 700, sekali-kali doang itu. 700 itu sekali-kalinya tuh. Tapi itu bener-bener mentok 700 tuh. Iya. 700. Nah, ini kan dari tadi kita ngomongin keuntungan. Modalnya berapa Mang? Maaf. Modalnya sih tergantung kita bawa berapa kilonya. Berapa kilo ya? Itu tepungan ya? Apa sih bahan bakunya apa sih? Sagu dari sagu. Sagu ya. Oh, berarti tergantung kita bikin modal sagunya berapa kilo gitu. Iya. Ya. Kalau sagu per kilo berapa Mang sekarang? Kadang kalau sekarang sih lagi 9.000, kadang nyampe waktu itu nyampe 12.000 per kilo. Oh, lagi mahal ngikutin harga aja ya. Tapi maksimal di angka 12.000 lah ya. Iya, iya. Tapi anak sekolah Mang, 2 Mang. Alhamdulillah sekolah. Yang pertama umur berapa Mang? Yang pertama umur 8 tahun. 8 tahun sekolah kelas berapa Mang? Bukan 8 tahun. Kelas 5 SD pokoknya. Kelas 5 SD, kalau kelas satunya 7 9 tahun. tahun. Ya, kurang lebih 9-10 tahun lah ya. Itu perempuan. Sekolah Perempuan. di sekolah negeri apa swasta Mang? Di sekolah swasta, Swasta. Bayaran? alhamdulillah gratis. Alhamdulillah. Oh, di Garut sekolah gratis. Gratis. Apa memang itu program apa memang kita ngajuin? Program dari Pemerintah. pada gratis. Oh, kalau di Garut tuh sekolah swasta gratis. Gratis. Oke, buat teman-teman tuh, sekolah di Garut swasta gratis. Buat yang mau sekolah ke Garut. Oke, terus kalau yang kedua umur berapa Mang? Umur 7 tahun. 7 tahun. Bukan 7 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Berarti sekarang PAUD. Ya, PAUD kecil. Itu juga swasta apa? Swasta ya kalau PAUD ya, nggak ada yang negeri ya. Maksudnya itu bayaran. Ya ada aja bayaran. Per bulannya berapa bayaran? Itu berapa ya? Kurang tahu sih. Istri ya, itu Istri mah itu. urusan istri yang Urusan manage istri, uang ya. ya. Nah, ngomongin istri, berarti ngirimin uang per bulan, per minggu atau gimana nih? Kalau saya sih tergantung Permintaan. tergantung permintaan juga, tergantung kebutuhan. gitu. Butuh duit nih. Ya. Tapi kalau ngirimin
Kalau seminggu kira-kira berapa Bang kalau ngirimin Bang? Kadang kalau lagi ada 500 ya kirim 500. Kalau kadang 300 ya seadanya aja. Oh gitu. Pokoknya yang penting dapur ngebul ya Nah, iya. di Garut ya. Terus sehari-hari Mang kalau di sini tinggal di mana? Sekarang tinggal di Cibubur. Cibubur, Pondok Cibubur. Bukan di Cibubur. Jakarta Timur. Di Cibubur belakangnya tuh Buperta atau Cibubur. Bukan dari Nah, di Buperta. dekat SMU 99. Oh, SMA 99 ya. Udah berapa lama ngontrak di situ? Kalau di situ baru beberapa Tadinya? bulan. Tadinya udah beberapa kali pindah sih, udah 4 kali pindah. Oke. Awalnya di Bulak Ringin, pindah ke sini nih ke Tipar. Tipar pernah juga. Karena Oke. Berapa bulanan nih bayar kontrakan? kalau yang di Tipar dulu tuh 700.000 per bulan. 700.000 di Tipar. Berdua. Oh, sama gitu. temen. Berdua patungan. Iya. Temen. Sekarang sendiri berapa? sekarang 500 Tapi keuji ya. keuji Sama dagang ya. Itu udah alhamdulillah 500 itu udah bersih listrik sama air. udah bersih listrik sama air. Oke, kita tinggal terima beres lah ya. Iya. Pokoknya terima jadi apa rasanya 500.000 udah pokoknya bulat Iya, kontrak sebulan. udah bersih. Kira-kira ada pemikiran mau jualan yang lain nggak nih Mang? Kalau bosan gitu cilor, kira-kira mau jualan apa kalau ke depan nih kalau bosan? Pengen sih. Pengen mencoba yang lain Iya, gitu. saya pengennya sih apa ya, mencoba kayak yang lain gitu, yang penghasilannya lebih tinggi, yang Oke. ngejualnya per porsi lah di atas 10.000 ke atas. Oh, pengennya yang Pengen gitu. lebih berasa lah Iya. ya. Jadi kita modalnya gede tapi nerima uangnya juga gede gitu Iya. ya. Ya tapi kalau sejauh ini mah yang ada dulu aja mah. Ya, Maksudnya yang ada aja penting jalan. ya tadi kehidupan kan sendiri nih di Depok nih. Yang penting cukup buat kontrakan, buat makan kan gitu. Ya. Intinya masih stabil lah. Ya. Berarti kan kalau penghasilan sehari misalkan tuh yang tadi 400 itu bersih apa kotor tuh? Kotor itu belum Kotor belum belanja. termasuk belanja ya. Paling bersihnya lah sekitar 200, kadang 150, kadang cepet. Ya, Nah, itu bersihnya 100.000 sampai 200 lah ya. Iya. Berarti benar-benar ya MBG mempengaruhi pedagang kaki lima ya. Iya. Ya karena kan sekolah dapat makan, sekarang anak-anak udah nggak jajan jadinya ya. Iya, biasanya anak-anak pas istirahat pada jajan gitu kan, namanya anak-anak lapar, sekarang udah dikasih makan pada Ya itulah salah satu hal yang ya bukannya kurang sih, maksudnya ya nggak dipikirkan mungkin ya oleh pemerintah ya. Kena kendala-kendala ke masyarakat bawah nih yang UMKM dan lain sebagainya. Ngomong-ngomongin cilor, telur, maklor, itu pertama kali penemunya siapa sih Mang kira-kira? Ya kan itu kan langsung booming begitu aja tuh cilor maklor tuh. Kaget juga saya dulu awal-awalnya kan sebenarnya dulu orang lebih jualan cimol, Iya. cilok dari zaman dulu tuh yang lebih viral itu kan. Tuh cilor maklor tuh awalnya siapa sih Mang? Orang mana sih Mang? Kalau Mang tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya gitu. Kalau semenjak saya pertama lihat sih dulu ada tuh di SD 11 Cibubur. SD 11 Cibubur. Iya, yang namanya Epul tuh jualan Oh, cilor. Kang Epul. Epul. Itu pertama kali tuh Mang lihat terus Lihat. terinspirasi dari dia lah tuh Iya, jualan. inspirasi dari dia. Kalau di kampung namanya tuh bacil. Oh di Garut nih disebutnya bacil nih. Bacil. Cuman beda bumbu. Kalau di kampung tuh pakai cabai hijau diairin. Oh, kalau di Garut. Iya, kalau di sini kan ribet pakai bumbu tabur. Oh, bumbu tabur. Nah, bumbu tabur itu ada berapa rasa, Mang? Ada 3 rasa, 3 rasa. 4 sama asin. Asin, Keju manis, keju manis, balado, balado, sama cabai. sama apa? Cabai. Oh, Cabai pedas. bubuk, ya. Bubuk, pedas. Pun cabai lah ya, pedas. Jadi ada 4 rasa. Nah, buat sekali lagi teman-teman ya. Inilah pejuang-pejuang keluarga nih, ya Mang Iwan. Rela ninggalin istri dan anak buat cari nafkah di kota besar yang pasti kita ambil inspirasi dari Mang Iwan. Apa inspirasinya? Kecil besar usaha kita itu ya kita sendiri bosnya Mang ya. Iya kan? Iya, Bang. Mang mau libur kapan aja? Bebas. Bener nggak Mang? Hari ini gue pulang. Hari ini Mang Iwan mau tutup. Hari ini Mang Iwan mau jalan-jalan. Nah itu, usaha sekecil apapun, andalah bosnya. Oke, sekali lagi, Mang Iwan
kata-kata nih buat anak muda zaman sekarang. Pesen-pesen deh kira-kira dari Mang Iwan. Pokoknya tetap berjuang, tetap semangat dalam segala hal kebaikan. Dalam hal kebaikan, Jangan sampai terbawa arus hal-hal yang Negatif. tidak bermanfaat dan negatif. nah tuh buat anak muda nih pesen, jangan terbawa arus. Ya, bergaul boleh, asal jangan bodoh. Terima kasih. Ketemu lagi sama gue Ical nanti di obras selanjutnya di Polling Podcast Keliling. Terima kasih Mang Iwan atas obrolannya. Ya. Sukses buat Cilor dan Maklornya yang pasti laku terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.